Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam suci wa dhurratihi wa ansarihi wa ahli baiti ajma'in. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Summa mu'allif hadzal kitab wa mu'allif hadzal ma'ad. Wa man istama'a bi hadzal kitab lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu utawi kang kaping 3 iku ghuslul yadaini masuh tangan loro ma'al mirfaqaini sartane sikut loro lil ayati krono ayat. Ini kelanjutan dari yang kemarin. Fardunya wudhu yang pertama niat, yang kedua membasuh muka. Kemarin sudah dijelaskan dengan ketentuan-ketentuannya membasuh. Kemudian yang ketiga membasuh 2 tangan sampai siku-siku. Dasarnya juga tetap lil ayat. Jadi kita harus mengikuti sesuai dengan yang ada. Wal mirfaku utai kang aran mirfak. Mirfak itu apa? Iku mujtami'u admisaidi nggon kumpule balung lengen wal adudi lan bau. Jadi yang dimaksud mirfak itu adalah pertemuan antara lengan dan bahu. Jadi siku yang dimaksud. Berarti kalau membasuh tangan tidak harus sampai tangan yang paling atas sampai pundak, tapi cukup sampai ke sikut. Fa'in ubina. Ini permasalahan. Tadi kan kalau membasuh harus sampai ke siku. Fa'in ubina mongko lamun den tugel apa asa itu lengan. Jadi tidak punya lengan. Wajib mongko wajib apa ghuslu ra'si admil adudi. Masuh pucuke balunge lengan. Jadi kalau di sini terpotong, maka ujungnya tangan, apakah itu kiri atau kanan, harus dibasuh. Tidak cukup sikunya sudah tidak ada berarti tidak dibasuh, tidak seperti itu. Tapi tetap dibasuh walaupun hanya ujungnya siku, ujungnya lengan yang atas, karena sikunya sudah tidak ada. Itu hukumnya juga wajib. Wajibu lan wajib apa ghusluhuma masuh karune yadain ma'a ghuslima sartane masuh barang alaihima kang tetep ing atase karune yadain. Kemudian yang harus dibasuh tangan itu semua yang ada pada lengan. Jadi mulai ujung kuku sampai ke siku. Seandainya di situ tumbuh jari 10 misalnya, juga tetap harus dibasuh karena disebutkan ma'a ghuslima alaihima. Min sa'rin nyatane saking rambut. Ini misalnya kalau ada rambutnya, tangannya rambut banyak terus lebat misalnya, itu juga harus dibasuh sampai ke akarnya rambut, kulitnya harus basah. Wa ing kasufa senajan ketel opo sa'run. Ini ketentuan walaupun rambutnya itu lebat. Kalau dari siku sampai ujung jari punya rambut semua, terus lebat, tetap harus dibasuh. Kalau rambutnya panjang,
Ini sama dengan yang kemarin. Kemarin kalau masih di batas wajah, ada rambut misalnya, wajahnya ada rambut panjang sekali sampai batas wajah, itu harus dibasuh dhahiron wa batinan. Tapi kalau panjangnya melewati wajah, misalnya yang bawah dagu, jadi kalau hidungnya punya rambut panjang gitu, yang atas harus dibasuh keseluruhan dhahiron wa batinan. Kalau yang bawah cukup dibasuh yang di luar saja. Ini juga demikian. Kalau tangannya punya rambut lebat panjang, maka yang sebatas tangan itu harus dibasuh luar dalam. Kemudian yang di luar batas tangan itu cukup dibasuh bagian yang luar. Wa intolat senajan dawa apa wadfarin lan biro-biro kuku. Wa intolat senajan dawa apa adfar. Ini kalau punya kuku yang panjang 1 meter misalnya juga harus dibasuh. Kayatin halih ngupamani tangan nabatat kang tukul apa yat bimahalil fardi ing dalem panggonane fardu. Ini misalnya lagi kalau tangannya itu tumbuh lagi jadi menjadi tangan 4, sementara tumbuhnya juga di lengan antara siku sampai jari misalnya seperti itu, semua juga harus dibasuh. Karena itu termasuk mahalul fardi. Wasil atihi lan uci neman. Uci itu daging tumbuh. Misalnya tangannya ada dagingnya yang tumbuh panjang, itu juga harus dibasuh. Wabatini sakbin lan jerone bolongan. Maksudnya di sini kalau anggota badan, tangan misalnya, karena di sini yang dibahas tangan, tangannya ada lubang, itu lubangnya juga harus dibasuh kalau kelihatan. Tapi kalau tidak kelihatan, misalnya kena duri, kemudian lubangnya tidak kelihatan tapi masih ada bekasnya, cuman gitu, itu tidak harus dibasuh sampai dalam. Tapi kalau kelihatan, jadi dilihat itu terlihat berlubang gitu, harus dibasuh. Ausakin utawa sigaran fihi ing dalam mahalul fardi, atau tangan kita ada yang robek. Jadi beda antara sakbun dengan sakun. Kalau sakbun itu bentuknya bundar misalnya seperti itu, berlubang. Tapi kalau sakun bentuknya robekan panjang. Fihi ing dalam mahalul fardi. Ketentuannya sama. Kalau terlihat dari luar, sobekannya berarti harus dibasuh. Tapi kalau tertutup tidak kelihatan, maka tidak harus dibasuh yang dalam. Naam ya bener, yajibul wasluhuma. Tadi disebutkan wajib membasuh tangan juga perkara-perkara yang ada di tangan, termasuk luka-luka yang ada di tangan. Sebenarnya itu juga ada tafsil. Misalnya kalau lukanya dalam kemudian terlihat seandainya dibasuh itu menimbulkan madorot, misalnya tambah sakit nanti tidak cepat sembuh, itu berarti kita harus tayamum pada saat membasuh anggota yang terluka tadi. Tapi kalau tidak menimbulkan madorot, kita harus membasuhnya, itu tafsil-tafsilnya. Kemudian ingkana lamun ono
iku lahuma kedue karone yadain apa gaurun krowok filahmi ing dalem daging. Tadi kan luka terbuka cuman gitu, kalau ini berlubang sampai tembus, dagingnya kelihatan, kulitnya sudah tidak ada, kemudian yang kelihatan daging merah-merah. Kalau seperti itu lam yajib monggo ora wajib apa illa ghusluma angin masuh barang doharo kang pertelo apa ma minhuma saking karune yadain. Jadi yang terlihat di luar saja, tidak harus dibuka lubangnya sampai ke daging. Berarti ini lukanya sangat dalam karena bisa menimbulkan madorot. Wa kadzalan kelan kaya mengkono-mengkono madkur fil yadain. Jadi ketentuannya sama seperti pada saat membasuh tangan. Yukalu den dawuhaken visa iril a'doi ing dalem sekerine piro-piro gauto. Artinya untuk semua anggota wudhu perlakuannya seperti dengan tangan tadi. Keadaannya terluka apa tidak, bertambah apa tidak, ada daging yang tumbuh apa tidak, dan lain-lain, itu sama, penyelesaiannya juga sama. Maka dikatakan yuqalu fi sairil a'dha. Walau huliko, ini juga permasalahan lagi. Walau huliko lamun den dadekaken lahu kedue mutawaddi apa yadani tangan loro. Misalnya sudah punya 2 tangan, kemudian ditambah 2 tangan lagi. Wastabahat lan serupa apa yadani apa azaidatu tangan tambahan bil asliyati kelawan tangan kang asli, sama persis. Wajaba mongko wajib apa ghusluhuma masuh karone yadani zaidah. Jadi 4-empatnya juga dibasuh. Sudah barang tentu dalam membasuh anggota badan yang digunakan untuk berwudu ini tidak ada perkara yang menghalang-halangi. Ini yang harus diperhatikan. Misalnya wajahnya juga tidak boleh ada yang menghalang-halangi. Tangan, misalnya cat atau perkara lain, itu tidak boleh. Tapi kalau minyak misalnya, tangannya terkena minyak, masih kelihatan, dibersihkan, kelihatannya bersih, tapi kenyataannya kalau disiram airnya mengalir dengan cepat, beda dengan yang tidak dikenai minyak, itu hukumnya sama. Jadi tidak bermasalah minyak mengenai tangan. Walaupun kelihatan langsung cepat kering, tapi itu tetap dihukumi masih terbasuh. Beda kalau ada cat. Kalau ada cat pasti terhalang. Arabi'u utawi kang kaping 4 iku mas Husain ngusap suwiji-wiji. Bukan membasuh di sini mashun. Kalau yang tadi ghuslun, ghuslul yadain, ghuslul wajhi, khusus untuk kepala, di sini diistilahkan dengan mashun. Artinya cukup dengan tangan yang basah kemudian digunakan untuk mengusap sirah. Jadi kepala cukup diusap, tidak harus dengan air yang mengalir. Itu pengertian mashun. Iku mas Husain ngusap suwiji-wiji wa ingkola senajan kidik apa sek mim basaroti roksi saking kulite sirah. Ini yang pertama. Fardu yang keempat adalah mengusap sebagian walaupun sedikit dari kulitnya kepala. Itu pengertiannya. Walaupun sedikit.
Kalau wajah kemarin sudah dibatasi, yang atas mulai tempat tumbuhnya rambut, kemudian sinom rambut yang kecil-kecil di atas